bukan karomah istilahnya, bukan karomah dalam kata yang sesungguhnya. Karomah-karomahan misalkan dia menjadi pawang hujan, atau dia bisa menjadi pawang sawah, ya sawahnya nggak kena tikus, nggak kena hama, itu seperti apa. Kalau ada orang sakit sedikit bisa langsung sembuh, atau banyak orang sembuh, ada, bisa dipelajari seperti itu. Bisa dipelajari di kitab Mujarrabat istilahnya. Oke, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya YouTuber Ganteng Manis dari Jawa Timur. Mengaku itu boleh dan murah diakui atau tidak, gantengnya terserah Anda, bebas. Dan alhamdulillah seperti biasa kali ini ya insya Allah akan membiasakan bersama pengasuh pondok pesantren Sayyidah Fatimah, Ustadz Nuril. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang ekstrim ya selalu ekstrim ya. Jadi karena di sini kita bersama orang yang boleh dibilang pakarnya ya, karena beliau juga banyak mengetahui ilmu-ilmu tentang agama Islam ya khususnya. Dan di sini saya mau mempertanyakan sesuatu yang kemungkinan besar akan bisa diambil hikmahnya oleh sobat YouTuber di rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, saya mau tanya-tanya gini loh. Kebetulan fenomena di Indonesia ini bermacam-macam Ustadz, tapi yang tidak pernah mati itu tentang, seringkali saya melihat di media sosial khususnya di YouTube itu ada saja orang-orang yang menampilkan konten-konten tentang kesaktian, tentang kelebihan, tentang karomah kayak gitu. Dan ini betul-betul fenomenal. Dan seringkali ketika orang itu sudah terkenal dengan kelebihannya, dengan kesaktiannya, itu biasanya pengikutnya banyak Ustaz, banyak sekali ya. Dan itu sudah jadi apa ya, jadi sesuatu yang sudah tidak aneh di Indonesia ini kan. Dan pertanyaan saya kepada Ustadz agar kita mendapat pencerahan dari Pak Ustadz ini, Ustadz Nuril, kira-kira di dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz, hal-hal yang seperti ini? Apa memang ada kayak gitu? Ada orang sakti di dunia Islam? Di dunia Islam ini ya, di Islam itu ada istilahnya karomah, ada istilahnya istidraj. Karamah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah dia apa saja sudah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia punya tempat yang tinggi di sisi Allah, punya tempat yang istimewa di sisi Allah. Kemudian Allah itu akan memberikan karomah, kelebihan, agar orang-orang tahu ini bukan orang biasa, ini adalah orang istimewa di mata Allah, sehingga oleh Allah diberi keistimewaan itu yang namanya karomah. Tapi kalau Mas Sahin nanya lagi, ada orang Ustadz, ada orang kadang tidak sholat kan seperti itu ya, tidak sholat, sudah jarang mandi, apalagi wudhu, tapi kok bisa sakti Ustadz? Manggil hujan langsung turun Ustaz, kan seperti itulah. Kalau ada orang punya kelebihan yang seperti itu, kelebihan dari Allah, semua kelebihan tentunya dari Allah kan ya. Kelebihan seperti itu, sedangkan dia sudah banyak sekali melanggar syariah. Itu apa nama? Itu istidraj. Istidraj itu kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang bukan ahli ibadah, bahkan melanggar syariat ya. Tujuannya apa? Biar dia semakin terjerumus ke kepada kesesatannya itu, iya. Sehingga dia terjerumus, ya sudah. Jadi siksaannya nanti di akhirat tambah parah seperti itu. dilulu lah kalau dalam. Dilulu, Jawane kan gitu ya. Iya. Ya. Tapi ada memang. Begini Ustaz. Gini, itu kan perbedaan antara yang karomah dengan dengan. Jadi yang tadi itu Ustadz terangkan tentang orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh memiliki kekuatan yang sama. Nah, jadi di sini kita ini kan anggap saja pede lah Ustadz ya, anggap orang awam yang sedang-sedang ya, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholawat ya, kadang enggak, kadang ibadah, kadang enggak kan kayak gitu. Kira-kira ada nggak Ustadz orang-orang yang tentunya bagi teman-teman di sobat YouTuber di sana juga pengen orang sakti. Gitu ya.
Oh, biasa yang Ya, baca ini. punya ilmu pengasihan, bisa menurunkan hujan atau menyarang hujan kayak gitu kan. Jadi saya tuh kira-kira ada gak kira-kira tempat untuk kita bisa seperti itulah ya Ustadz, ya, orang awam biasa lah Ustadz. Jadi masa ini ingin sakti berarti ya. Ingin sakti. Ada apa namanya cara juga sih untuk orang itu agar mendapatkan karomahan ya. Bukan karomah istilahnya, bukan karomah dalam kata yang sesungguhnya, karomahan. Misalkan dia menjadi pawang hujan, atau dia bisa menjadi pawang sawah ya, sawahnya nggak kena tikus, nggak kena hama, itu seperti apa. Terus ada orang sakit sedikit bisa langsung sembuh, atau banyak orang sembuh. Ada, bisa dipelajari seperti itu, bisa dipelajari di kitab mujarrobat istilahnya. Dan jadi dalam Islam itu ada kitabnya ya untuk khusus kayak gitu. Banyak ulama yang mengarang, mengumpulkan kitab mengumpulkan bahasan cara-caranya seperti itu, dan itu namanya disebut kitab mujarrobat. Seperti itu. Kira-kira kitab ini ya mungkin kita sebagai orang awam ya tidak banyak tahu tentang kitab ya. Jadi kitab-kitab ini kebanyakan yang kita tahu ya Al-Quran ya kayak gitu ya Ustaz, kalau orang awamin. Jadi kitab kuning dan nggak tahu apa aja ya. Dan kira-kira mujarrobat itu, kalau kami dulu selama di pondok, di pesantren itu istilahnya teman-teman santri itu mujarrobat itu kitab dukun gitu. Kalau ada santri ingin jadi orang dukun, istilahnya jadi sakti, menjadi pegurun gitu ya, banyak tamunya ya, mereka itu mempelajari kitab ini, kitab mujarrobat. Dan mujarrobat sendiri dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan mujarab. Jadi obat ini sangat mujarab. Sebetulnya itu dari bahasa Arab. Mujarrab, jarraba yujarribu tajriban, fahuwa mujarribun wa dzaka mujarrabun. Isim maf'ul, artinya itu sesuatu yang sudah diulang-ulang dicoba. sudah dites ya. Iya, jarraba itu artinya mencoba, sering banyak mencoba. Dicoba. Ini misalkan satu amalan gitu ya, satu bacaan dicoba untuk tujuan tertentu, dicoba lagi, kok banyak goalnya. Nah, berarti itu sudah masuk kategori satu amalan yang boleh jadi dimasukkan di kitab mujarrobat. Jadi kumpulan amal-amalan tertentu ya yang dijadikan satu kitab, satu buku. Dan amalan itu sudah dicoba, banyak orang coba dan banyak yang berhasil. Nah, itu namanya kitab mujarrobat. Jadi dari hasil testimoni beberapa amalan yang dilakukan istiqomah kayak gitu, akhirnya membentuk sebuah kekuatan yang bisa mengobati atau kesaktian-kesaktian. Ya, gitu. Misalkan seperti nanti kalau Mas Sahi datang ke tempat kami lagi, ada misalkan caranya untuk nyarang udan gitu kan ya. Bagaimana caranya nyarang udan? Apakah Mas Sahi bisa nyarang udan? Bisa, asalkan dipelajari di kitab mana? Mujarrobat misalkan, cara nyarang hujan. Nah, dulu orang-orang punya amalan ini, nyoba, saya mau nyarang hujan pakai ini misalkan ya. Nah, kok ternyata berhasil? Dia ngasih ke temennya, coba pakai ini, temennya berhasil, terus banyak yang nyoba, banyak yang berhasil. Nah, itu kategori amalan-amalan yang masuk dalam kategori mujarrobat. Nah. Tapi dalam Islam sendiri itu membolehkan atau tidak? Ya, selama mujarrobat itu artinya amalan yang dilakukan itu tidak melanggar syariah, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Iya. Meskipun bahasa Jawa. Dan nanti itu bahasanya menyinggung ke ruqyah. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah orang Jawa. Misalkan ada orang datang istilahnya, "Mbah, nyuwun donga, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim." Dia pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya itu doa dan tidak melanggar syariat. Ya sudah, air itu sudah diruqyah gitu. Istilahnya
Disuwuk ya, disuwuk seperti itu. Gini Ustaz, kemungkinan besar yang nonton nanti akan penasaran Ustaz. Kira-kira kitab mujarobat tersebut itu bisa kita dapatkan, apa ini memang khusus di pondok pesantren atau memang bisa kita dapatkan di umum? Jadi begini, di toko-toko buku sebetulnya banyak. Tapi kalau orang itu belajar sendiri, dia baca sendiri tanpa bimbingan orang yang paham agama seperti itu, ya takutlah. Katanya kalau belajar tanpa gurunya Setan. ya setan seperti itu. Ya, seperti itu. Itu tentang mujarobat. Oke, terima kasih Ustadz. Banyak sekali pencerahan yang bisa kita ambil dari penjelasan Pak Ustadz Nuril, dan nanti seperti biasa saya tidak akan berhenti memberi pesan bahwasannya nanti siapa tahu nanti sobat YouTuber mau tanya-tanya banyak hal ya, karena di sini mungkin durasinya tidak sampai 1 jam, banyak membahas banyak hal, atau mau konsultasi langsung dengan Ustadz Nuril, bisa nanti di kolom deskripsi saya akan taruh link channel YouTube-nya Ustadz Nuril. Kebetulan beliau juga punya ya, dan punya channel di YouTube dan konten dakwah, dan juga nanti saya akan taruh nomor WA-nya, siapa tahu Anda mau konsultasi, karena di sini ya pakarnya mujarobat. Karena kebetulan Ustadz Nuril ini juga apa ya Ustadz, bisa ngerukyah ya Ustadz? Iya. Rukyah dan Belajar rukyah. Rukyah ya. Siapa tahu nanti sobat YouTuber yang di luar sana ada sesuatu yang perlu dirukyah atau apa kayak gitu, bisa nanti konsultasi ke Ustadz Nuril di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi Anda cek ya nomor WA-nya Ustadz Nuril. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dari Ustadz Nuril bisa bermanfaat bagi sobat YouTuber, dan tunggu konten-konten kami berikutnya yang akan lebih ekstrim lagi, lebih asik lagi, dan insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, perbanyak sholawat, dan layanan subscribe ini gratis untuk Anda, tidak akan menambah hutang negara. Terima kasih.